Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas latihan soal nomor 8 tentang masih bab kesetimbangan benda tegar ya. Hari ini kita akan membahas tentang silinder pipa rel pabrik. Jadi saya berimajinasi di sini ada dalam pabrik itu dia penghasil besi-besi silinder. Yang nantinya besi silinder ini kan biasanya kalau sudah dipotong itu dia otomatis jalan sendiri. Nah, ada relnya sendiri, ada tracknya. Cuman ketika ada track ini kan butuh deteksi, mungkin katakanlah untuk menghitung jumlah silinder yang sudah masuk itu berapa, maka di sini untuk mendeteksi ini maka harus dikasih sensor di bawah silinder ini, tracknya ini ya. Jadi di bagian track ini harus kita kasih sensor. Jadi dengan adanya sensor, nanti ketika ini jatuh silindernya, maka yang terjadi ini terjadi sini, oh hitung ini satu, ini dua. Nah, sebelum masuk ke tata caranya di sana bagaimana, kita amati video berikut ya tentang sensor ini. Mungkin bisa bermanfaat nanti sensornya ya, tentang IR atau sensor infrared. Ini banyak ini cara kerjanya seperti saya. Kenapa sensornya sebelah mana Pak ini sensornya ya? Sensor ini kayak inframerah. Jadi kalau ada benda yang terlewat di inframerah ini akan mendeteksi lampunya. Oh, berarti ada bendanya. Nah, dengan jarak tertentu, maka ini kamu amati nanti dengan jarak yang semakin dekat dia akan dapat tegangan yang besar sehingga dapat menyala. Nah, ini bisa diatur seperti waktu. Jadi nanti kalau lewat satu dihitung satu, lewat dua dihitung dua, lewat tiga dan seterusnya. Sensor inilah yang saya maksud pasang di bidang wiring. Sensitivitasnya diatur lewat ini. Ini ada sistem programmer. Jadi dalam IC ini kita dalam sensor ini pakai program. Programnya lewat mana Pak? Ini ada yang kita sebut sebagai IC atau CPU controller. Nah di sini kita masukkan program rumus yang kita punya ini ke dalam IC. Nah ini tekniknya ada nanti di kelas 3 ya. Dan sebagai pengantarnya saja. Penataannya dan sebagainya nanti kalian bisa amati dalam video berikut ya. Di pengamatannya itu juga bisa lewat videonya ini. Nah, pengaturannya lewat ini ya. Objeknya dekat nyala. Nah, oh hitung satu, hitung dua. Jadi misal ada barel apa tadi logamnya tadi jalan, hitung. Kita harus tahu sensitivitasnya, kecepatannya berapa atau sekitarnya kita masangnya jarak berapa sensornya biar tepat tidak ada yang terlewati. Maka harus kita tahu kecepatan relnya ini. Nah, diketahui suatu silinder logam mengeliling di atas bidang rel pabrik dengan ketinggian 1,2 meter dengan tanpa selip. Tanpa selip berarti menggelinding. Teknisi akan memasang sensor bagian dasar agar kita tulis hanya 1,2. Kita nggak perlu kayak butuh H saja. Ada soal kadang jari-jari, kalau nggak perlu. Ingat, inersia untuk silinder, materi kita kemarin ada di catatan, adalah setengah mr kuadrat. Katrol juga setengah. Kemudian V omega kali R. Konsepnya kita menggunakan energi awal, energi akhir. Bahwa energi itu selalu kekal ya. Energi itu selalu kekal. Itu harus kalian amati ya. Karena energi kekal, maka energi ini kita jabarkan 3 energi, yaitu energi kinetik. Nah, kinetik kita ada 2, yaitu energi kinetik linear, energi kinetik gravitasi, karena dia berputar. Ya. Kemudian ada potensial karena ada ketinggian tertentu. Maka ada ekalin, ekarot plus EP. Tambahkan semua. Aksen. Aksen artinya akhir. Di bawah sendiri juga ada 3. Ekalin aksen, ekarot aksen, dan EP aksen. Karena di awal nilai V0, karena ketika awal dia tidak didorong, jadi dia jatuh sendiri, maka V mula-mula pastinya 0. Kalau mula diam, dan di akhir nilai H sama dengan 0, berarti ketika di bawah nggak punya ketinggian, hanya 0. Apa yang terjadi? Ingat, EK itu punya rumus bahwa EK itu adalah setengah MV kuadrat. Nah, kalau dia MV kuadrat, kalau V-nya 0, apa yang terjadi? Dikalikan berapa puluh, hasilnya kan 0. Maka ekalin, dia juga akan bernilai 0. Ekarot juga akan 0. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, sementara ketika di paling bawah hanya 0, maka ingat EP itu punya rumus. EP atau energi potensial adalah MGH. Ini kelas 1 ini.
Kalau hanya 0 dikalikan berapapun juga hasilnya akan tetap 0. Apa yang terjadi? Maka EP untuk hasil ini akan jadi 0. Paham? Jadi intinya apa, Pak? Berubah ini. Nah, ekalin jadi 0, ekarot jadi 0 karena di mula-mula ya di titik awal tapi punya EP. Di titik akhir ekalin punya, ekarot aksen punya, yang nggak punya EP aksen di titik. Lalu kita tuliskan, maka sisanya adalah tinggal EP sama dan ekalin ditambah dengan ekarot. EP rumusnya adalah MGH. Kita dari rumusnya linear itu MV kuadrat. Ya karena di bawah MV aksen kuadrat. Kemudian setengah I. Ya, ingat karena kita pakai rotasi M berubah jadi I, V berubah jadi omega, omega aksen kuadrat. Selanjutnya kita masih rumus ini kayaknya. Di sini berarti tetap MGH. Jadi ini tetap bawahnya setengah M berarti ini tetap I kita jabarkan I setengah MV kuadrat MR kuadrat. Jadi di sini I-nya berubah menjadi setengah MR kuadrat. V ingat bahwa kalau kita tata di sini bahwa omega seperti soal sebelumnya sama dengan V per R. Yang terjadi ketika saya substitusi omega berubah jadi V aksen kuadrat per R. R-nya ketemu sama setengah kali setengah seperempat, sisa MV aksen kuadrat. Di sini juga MV aksen kuadrat tanpa perubahan, di sini juga MGH tanpa perubahan. Nah, kalau sudah ya kita masukkan angkanya. M-nya ada nggak M-nya di soal? Di soal nggak ada. M nggak ada ya. Nggak perlu M karena M-nya kita bisa kita coret. Kalau M kita coret, oh belum, ini belum mencoret ini. Berarti di sini. Saya tulis dulu M G H. Ini setengah sama seperempat dikumpulkan ini. Kumpul di sini seperempat berarti di sini M V aksen kuadrat. Kenapa? Karena ini dikali ini balik sini ya. M-nya kita coret. Ya. Sisanya tinggal GH. Nah, ini bawah. Baru disamakan menyebut 2, 4 bagi 2, 2 kali 1, 2, 4, 1. Nah, seperempat dapat menyebutnya. Maka di sini GH 2/4, 3/4. Nah, kalau nyari V, 3/4 pindah ke sana, balik posisi 4/3 GH. Maka kalau mencari V kuadrat, V aksen kuadrat sama dengan 4/3 GH. Kita putar, yang ini kiri, ini kanan, nggak masalah. Masukkan G itu selalu 10 gravitasi bumi, ini 1,2. Maka 1,2 oleh 10, 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Berarti V kuadratnya kita dapat 16. V aksen sama dengan akar 16. Jawabannya adalah 4 meter per sekon. Nah, ketemu sudah. Ternyata sensor harus dibuat sensitif segitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.